Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 15 SMA Negeri 1 Pakuyangan. Saya akan menjelaskan peta konsep bab perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut penjelasannya. Dalam peta konsep bab perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang terbagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha mencakup yang pertama, faktor yang menjadi dasar pertimbangan. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor keuntungan, faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor resiko, faktor persaingan, faktor fasilitas, dan yang terakhir faktor manajemen. Dalam ide dan peluang usaha, terdapat tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha. Tugas-tugas yang perlu diperhatikan seorang wirausaha adalah mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis usaha yang sesuai hasrat dan minat. Yang kedua, jenis usaha yang membawa keuntungan. Yang ketiga, jenis usaha yang mudah diurus dan dikerjakan. Yang keempat, jenis usaha yang mudah dipelihara. Yang kelima, jenis usaha yang produknya disenangi dan dibutuhkan. Yang keenam, jenis usaha yang bahan bakunya mudah didapat. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah jenis usaha yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Selanjutnya, dalam subbab ide dan peluang usaha, terdapat hal yang dapat diketahui oleh perusahaan. Hal-hal yang dapat diketahui oleh perusahaan yaitu yang pertama, peluang usaha untuk sukses. Yang kedua, hal yang mengancam perusahaan. Dan yang ketiga adalah kekuatan sebuah perusahaan. Subbab yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan mencakup faktor sumber daya yang mendukung. Faktor-faktor tersebut yaitu 1. Faktor manusia, 2. Faktor keuangan, 3. Faktor organisasi, 4. Faktor perencanaan, 5. Faktor mengatur usaha, 6. Faktor pemasaran, dan faktor yang terakhir yaitu faktor administrasi. Subbab yang ketiga yaitu perencanaan administrasi. Aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, mengurus izin usaha. Mengurus izin usaha adalah dengan membuat surat izin tempat usaha atau situ dan mengurus surat izin HO. Yang kedua, penetapan besarnya retribusi dengan cara menghitung luas ruang usaha dikali angka indeks lokasi dikali angka indeks gangguan dikali tarif. Yang ketiga, membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan yang keempat, pengurusan pajak yaitu pengajuan NPWP dan pendaftaran NPWP. Yang kelima, membuka rekening bank. Yang keenam, membuat tanda daftar perusahaan. Dan yang terakhir, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yaitu mengetahui jenis usaha apa yang mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem. Subbab yang terakhir yaitu perencanaan pemasaran. Dalam perencanaan pemasaran terdapat 3 elemen penting. 3 elemen penting tersebut yaitu yang pertama, pembentukan merek atau branding. Yang kedua, layanan kepada konsumen berupa komunikasi dan pemberian informasi. Dan yang terakhir, menciptakan kesetiaan pelanggan. Perencanaan pemasaran juga meliputi 6 kegiatan pemasaran. 6 kegiatan tersebut yang pertama, penjualan personal. Yang kedua, iklan melalui media sosial. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion. Yang keempat, publikasi melalui pengaturan komunikasi massa. Yang kelima, sponsorship. Dan yang keenam, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Demikian penjelasan peta konsep dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.